Shalom saudara, kita bertemu dalam program Tanya Jawab Alkitab di channel GPBC Jakarta. Sebuah program yang membahas pertanyaan yang muncul dalam komunitas orang Kristen dan dibahas dari sudut pandang sejarah penebusan. Silakan subscribe bagi saudara yang baru bergabung, like dan share video ini supaya dapat memberkati banyak orang. Silakan juga klik tanda lonceng supaya saudara diingatkan saat ada video terbaru yang ditayangkan. Bersama saya, narasumber kita hari ini, Pendeta Yun Duhi, Dr. Ministry. Shalom Pendeta Yun. Shalom. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang pemuda kaya yang ingin mencari hidup kekal ini. Pertanyaannya, Pendeta, jika kita lihat di Markus 10 ayat 17 sampai 18, si pemuda yang kaya mengakui bahwa Yesus adalah guru yang baik. Nah, di saat itu Yesus bertanya kepadanya, "Kenapa kau katakan aku baik?" Dan orang bisa salah paham bahwa Yesus bukanlah sosok yang baik, melainkan salah satu orang yang berdosa juga. Tetapi nyatanya, apakah Yesus tidak pernah terlihat sebagai orang berdosa selama kehidupan pelayanan umumnya? Di suatu hari Sabat, Yesus bersama murid-muridnya melewati ladang gandum. Di saat itu, murid-murid Yesus memetik gandumnya dan makan. Yesus juga terlihat makan dengan rakus dan menikmati minuman anggur. Yesus juga dianggap sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dan yang terakhir, dengan mengenaskan, ia dipukuli dan disalibkan dengan terlihat tidak berdaya. Ketika lihat penampilan Yesus yang demikian, sepertinya jelas bahwa Yesus adalah orang berdosa. Tetapi Alkitab dengan jelas firmankan bahwa Yesus tidak ada dosanya. Misalnya Markus 1 ayat 21 dan 26 dan lain-lain. Jadi Yesus ketika berkata kepada pemuda itu, hanya satu kekuranganmu. Tapi dibandingkan itu, pemuda tersebut haruslah menyelesaikan permasalahan yang mendasar bahwa pemuda ini tidak mengenal Yesus dengan baik. Tidak mengenal Yesus dengan sebenarnya. Jadi Yesus itu sosok yang seperti apa? Nabi Hosea pernah mengatakan alasan umat Israel binasa. Ya, ini coba kita buka ya. Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, sampai di sini aja. Ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau begitu, Yesus itu siapa? Orang-orang menyebut dia anak tukang kayu, nabi, juga guru. Tapi pada hakikatnya Yesus adalah Allah, yaitu firman yang datang dengan menjelma menjadi manusia. Ya, coba kita baca Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, sosok yang datang dengan menggenapi nubuatan Nabi Yesaya tersebut adalah Yesus. Maka Rasul Yohanes berkata bahwa Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Coba buka ya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pendeta, pada akhirnya reaksi umat Israel tentang Yesus yang datang di bumi ini seperti apa? Apa yang bisa kita ketahui? Ya, ketika Yesus berkata, "Aku adalah anak Allah," mereka tidak percaya kan? Lalu Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Saat itu bagaimana reaksi mereka? Coba ya, lihat. Yohanes 10 ayat 30 sampai 31. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Apa alasannya mereka mengambil batu dan hendak melempari Yesus? Ayat 33. Coba ya. Engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Lalu 38b. Percayalah, coba baca. Percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sama seperti orang-orang Yahudi itu, pemuda itu pun hanya mengenal Yesus sebagai manusia. Maka kepada pemuda tersebut,
Yesus mengatakan tentang perintah antar manusia. Kalau perintah antar manusia dengan Tuhan itu disebut saja pun tidak perlu. Alasannya, bagaimana perintah pertama sampai keempat digenapi? Itu semua digenapi di dalam Yesus. Nah, orang-orang tidak mengenali Yesus, firman yang datang ke bumi ini dengan menjelma menjadi manusia. Maka, meski jaga perintah 1 sampai ke 4 pun, jadi tidak ada gunanya. Meskipun dibilang karakternya baik, ramah, atau apapun, tetap tidak bisa beroleh hidup kekal. Jadi dengan suatu jasa manusia, tidak bisa memperoleh hidup kekal. Hanya dengan mengenal dan percaya pada Yesus sajalah orang memperoleh hidup kekal. Kalau gitu pendeta, berarti ada perubahan ya mengenai konsep dosa di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Ketika tiba zaman Perjanjian Baru, konsep mengenal dosa itu diperluas. Yaitu konsepnya diperluas sampai mencakup hati. Jadi ketika Yesus menyebut perintah ke-5 sampai dengan 10, seharusnya bagaimana? Pemuda itu harusnya berkata, aku adalah orang berdosa. Harusnya hati nuraninya menyatakannya bahwa ia adalah orang berdosa. Dan ia harus mengakuinya. Coba buka ya, 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya, ayat 10 juga. Ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya, tapi kalau lihat Markus 10 ayat 20, kita bisa lihat reaksi pemuda kaya itu yang sepenuhnya berlawanan. Oh, sejak kecil aku telah jaga semua perintah itu. Nah, saat itu dikatakan Yesus menaruh kasih kepada pemuda itu. Kemudian berfirman lagi, hanya satu lagi kekuranganmu. Ayat 21. Jadi pendeta, apakah pemuda tersebut telah membohongi hati nuraninya? Makanya ia sampai pede gitu berkata dengan seperti itu. Betul. Di Perjanjian Lama harus benar-benar bunuh orang baru disebut pembunuh. Tetapi di Perjanjian Baru bagaimana? Jika membenci saja itu adalah sudah merupakan dosa membunuh kan. Misalnya 1 Yohanes 3:15. Contohnya, ketika makanan yang enak, lalu tiba-tiba orang yang tidak kita suka datang, ya. Ketika orang yang kita tidak suka itu datang, kita langsung sinis. Dan orang itu pun jadi merasa tidak enak dan jadi malu. Nah, berarti ia telah membenci orang dan membunuh orang. Dan setelah bunuh orang, dia makan. Sebaliknya juga, misalnya di luarnya senyum-senyum, tetapi di dalamnya benci. Agama Kristen kita mengakui bahwa bahkan dosa yang kecil di hati nurani seperti itu pun adalah dosa. Jadi, agama Kristen dimulai dari pengakuan, oh, aku orang berdosa, lalu bertobat dan mulai baru. Coba lihat ayat tadi sekali lagi. Pemuda itu tanya kan, apa yang harus aku perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Di saat itu Yesus menyebut perintah-perintah Tuhan. Ya, perintah-perintah Tuhan, dan pemuda itu jawab apa? Sudah dilakukan. Ya, semua itu telah kujaga sejak aku kecil. Nah, itu adalah dosa membohongi hati nurani. Misalnya, ya berpikir, aku tidak melakukan suatu perbuatan dosa kan? Kalau begitu, apakah hanya perbuatan dosa saja yang merupakan dosa? Sedangkan menipu hati nurani itu bukan dosa? Tapi pendeta, di situ kan tidak disebut kalau pemuda yang kaya ini membohongi hati nuraninya. Ya, tentu tidak disebut secara langsung seperti demikian. Tetapi coba kita kesampingkan dulu soal membohongi hati nurani. Coba
Coba kita pikirkan yang satu ini. Meskipun jelas bahwa ia adalah orang Yahudi, ia tidak mengenal hukum Taurat. Ya. Roma pasal 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya. Tugas atau peran tugas hukum Taurat adalah menghakimi dosa dan menuntun. Ya. Menuntun kepada Mesias. Galatia 3 ayat 24. Nah, jika tahu fakta ini, maka tidak akan bisa bilang, aku telah jaga semua. Tapi pendeta, seandainya pemuda itu jauh seperti ini. Oh, aku adalah orang berdosa yang tidak bisa menjaga semua hukum Taurat. Aku sungguh tidak layak. Bagaimana aku bisa memperoleh hidup kekal? Nah, seandainya dia mengakui seperti itu, kira-kira Yesus akan berfirman seperti apa? Ya, maka jawaban yang diharapkan dari Yesus mungkin akan seperti ini. Kisah para Rasul, coba buka ya, 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, apakah Yesus akan mengatakan yang lain lagi selain itu? Kita juga bisa membayangkan seperti ini ya. Yesus tanya, apakah kamu benar-benar sudah jaga semua hukum Taurat? Ya, aku sudah jaga semua. Kalau begitu, apa inti dari semua perintah? Mengasihi. Ada berapa jenis kasihnya? Perintah 1 sampai 4 adalah tentang mengasihi Allah. Dan perintah 5 sampai ke 10 adalah tentang mengasihi sesama. Kalau begitu, apa kamu mengasihi Allah? Dan bisa dijawabnya apa? Meskipun dijawab, ya, nyatanya pertanyaan itu tidak perlu ditanyakan. Yeah. Karena pemuda yang kaya tersebut tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Meski mengaku mengasihi Tuhan, nyatanya tidak mengasihi. Jadi, dia sudah gagal dalam perintah 1 sampai 4. Akhirnya, perintah ke-5 sampai 10 saja yang ditanya. Dan pemuda itu dalam perintah ke-5 sampai 10 pun ia gagal. Pak Pendeta, mungkin yang mendengarkan muncul pertanyaan, apakah ada bukti untuk mengatakan bahwa mengenai perintah 5 sampai 10 pemuda ini sudah gagal? Nah, ia gagal karena pada dia ada keserakahan. Kalau menurut hukum Taurat, satu dilanggar, dianggap semua dilanggar. Semua kan? dilanggar. Ya. Jadi pemuda yang kaya tersebut adalah ada kasih sayang terhadap materi. Dan ia juga kurang dalam mempraktekkan kasih yang adalah inti dari perintah. Maka Yesus berkata, kamu kasihilah orang-orang yang miskin. Kasihilah seperti tubuhmu sendiri. Bagi-bagikanlah semua milikmu, lalu datang dan ikutilah aku. Maka harta di surga akan ditambahkan dengan berlimpah kepadamu. Nah, seandainya ia sungguh-sungguh merindukan hidup kekal dengan tulus, maka ia akan berkata, ya baik, ia akan pikirkan itu kan. Dan ia akan percaya bahwa dibandingkan harta miliknya, harta di surga lebih banyak. Di mata Yesus, tidak ada seorang pun yang menjaga hukum Taurat. Maka hanya siapa yang bisa jaga? Hanya Yesus saja. Jadi pendeta bilang hanya Yesus yang bisa menjaga semua hukum Taurat. Ini bagaimana Yesus menjaga semua hukum Taurat? Nah, itu adalah dengan Yesus datang ke bumi ini, digantung di salib dengan seluruh tubuhnya tersobek. Dengan itu, ia menjadi apa? Kita berkata bahwa ia menjadi penggenap hukum Taurat. Coba baca ya. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ya, amin. Jadi terlebih dahulu lewat hati nurani dan lewat perintah-perintah harus sadar bahwa diriku adalah orang berdosa. Dan dengan menerima Tuhan Yesus Kristus akan beroleh hidup kekal. Percayalah saudara-saudara. Percayalah saudara, inilah yang
diajarkan agama Kristen kita. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar saudara sekalian tidak ada yang terlewatkan, melainkan semuanya bisa layak untuk memperoleh hidup kekal. Amin, amin. Pendeta Yun, terima kasih untuk semua penjelasan yang telah disampaikan. Saudara, pemuda kaya ini gagal memperoleh hidup kekal yang dia inginkan karena dia tidak mengenal Yesus dan tidak meninggalkan keserakahan. Kiranya kita semua menjadi jemaat kudus yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, sehingga pada akhirnya kita layak memperoleh hidup yang kekal. Terus nantikan Tanya Jawab Alkitab setiap hari Selasa jam 7 malam. Bila ada hal yang ingin saudara tanyakan, saudara ingin sampaikan, silakan tuliskan pada bagian komentar. Sampai kita bertemu dalam kesempatan selanjutnya di program Tanya Jawab Alkitab GBBC Jakarta. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.